Di video kali ini saya akan bahas tentang reksadana syariah, dan saya juga akan tampilkan ya jadi pengalaman saya atau hasil investasi saya selama 2 tahun ini ya, investasi di reksadana saham syariah. Jadi saya investasi di Dana Reksa Indeks Syariah, salah satu reksadana saham yang basisnya ini syariah. Jadi saya beli sekitaran di bulan Juli 2020, dan ketika pembuatan video ini itu di bulan September 2022. Jadi sudah 2 tahunan ya saya investasi di reksadana syariah ini. Jadi buat yang masih pemula yang mau investasi di reksadana, kalian bisa ya lihat untuk yang pertama kali kalian lihat itu di bagian drawdown. Jadi drawdown 51%. Jadi istilahnya reksadana syariah ini ya dalam 5 tahun terakhir itu pernah turun sampai 51%. Jadi pernah turun 51%. Jadi misal kita investasi di grafik yang ini ya, 10 juta rupiah. Jadi ini waktu awal pandemi ya. Waktu itu kan IHSG turun ya, dan indeks syariah ya pastinya ikut turun juga. Dan grafiknya turun sampai sini, kalian jual ya, kalian bisa rugi 5 juta. Jadi investasi 10 juta bisa rugi sampai 5 juta rupiah. Jadi itu untuk resikonya investasi di reksadana saham. Meskipun yang nggak syariah juga sama ya, resikonya pasti resiko tinggi. Kalau bisa lihat di bagian yang tingkat resiko. Dan untuk investasinya bisa mulai dari 100.000 rupiah. Nah, di sini saya akan tampilkan untuk hasil investasinya. Jadi selama 2 tahun ya investasi modal 200.000 rupiah. Jadi cuma satu kali beli ya di bulan Juli tadi 2020. Nah, sekarang di September 2022 untung 23.000 atau sekitaran 11,8%. Jadi memang secara kinerja untuk reksadana syariah, kalau misal kita bandingkan ya dengan reksadana yang konvensional, misalnya saya akan ambil benchmark IDX 30. Ini isinya 30 saham yang terbaik ya. Jadi misalnya saham-saham perbankan, Bank BRI, BNI, BCA yang masuk di indeks IDX 30 itu. Sama saya akan bandingkan juga dengan indeks yang isinya ini banyak di saham perbankan, yaitu indeks Srikahati. Saya akan lihatnya 5 tahun terakhir. Jadi selama 5 tahun terakhir yang indeks syariah itu yang warna biru, kemudian yang warna hijau ini indeks IDX 30, dan yang warna ungu ini indeks syariah. Jadi kalau misal kita lihat dalam 5 tahun terakhir ya, jadi kinerja dari reksadana syariah itu yang paling buruk ya. Jadi 5 tahun justru rugi 16%. Jadi seperti itu ya. Jadi memang kinerja dari indeks syariah ini termasuk yang kurang bagus dibandingkan konvensional ya. Jadi yang konvensional IDX 30 plus 4%, dan yang Srikahati 18,98%. Jadi ini termasuk yang paling bagus kinerjanya ya, indeks Srikahati. Jadi kenapa kok saham-saham atau istilahnya indeks syariah ini kinerjanya kurang bagus? Ya, gampang ya. Jadi karena misalnya dalam 10 tahun atau 20 tahun terakhir untuk kinerja saham-saham ya yang bisa dibilang konsisten dan stabil naik, yang kinerjanya bagus ya saham-saham dari sektor perbankan. Misalnya Bank BCA dan Bank BRI. Kalau misalnya kita bandingkan dengan IHSG, jadi IHSG ini kan rata-rata dari semua saham ya yang di Indonesia. Jadi kenaikannya cuma 941%, sedangkan di Bank BCA ini 2.385%, Bank BRI juga 1.600-an. Jadi kalau kita lihat memang saham-saham perbankan ini kinerjanya yang bisa dibilang paling bagus ya untuk saat ini. Makanya kalau bisa dilihat di sini ya kinerja reksadana syariah ya yang paling jelek. Nah, sedangkan di reksadana syariah kalau bisa lihat di fund fact sheet-nya, di sini dia pakai indeks Jakarta Islamic Index atau indeks JII. Kalian bisa lihat di websitenya Bursa Efek di idx.co.id. Kemudian klik data pasar di laporan statistik. Nah, di bagian fact sheet index. Nah, di sini kalian bisa lihat
untuk indeks CII yang nomor 13. Kalian tinggal download, nanti akan muncul seperti ini. Jadi di sini untuk persentase dari saham-sahamnya ini sama sekali ya, gak ada saham dari perbankan. Jadi yang paling banyak ya basic material, kemudian infra, consumer, energi, industri, kesehatan, teknologi, seperti itu. Dan kalian bisa lihat di sini untuk istilahnya yang paling besar ya, saham-sahamnya ini sama sekali nggak ada finansial. Jadi hanya infrastruktur, industri, energi, basic material, consumer, healthcare, seperti itu. Jadi makanya kalau misal kita lihat secara kinerja, yang paling bagus ya saham perbankan. Yang indeks syariah nggak ada saham-saham perbankan, ya hasilnya kalau di reksadana ya yang paling jelek sendiri ya reksadana syariah ini. Jadi isi dari reksadana syariah yang paling besar itu di Telkom, jadi saham Telkom Indonesia sebesar 16,16%. Kemudian United Tractor ini saham perusahaan alat berat ya, anak perusahaannya Astra International, ini 7,55. Kemudian Adaro Energy ini perusahaan tambang batu bara 7,32%. MDKA Merdeka Copper Gold ya 7,28, ini saham perusahaan emas ya, saham tambang emas. Kemudian Charon Pokpan ini ayam-ayaman, pakan ayam, Kalbe Farma ya kalian tahu sendiri ya 4,89. Petrokimia, Mtek, Indofood, dan yang terakhir Unilever 3,74%. Jadi sama sekali nggak ada saham-saham perbankan yang kinerjanya ini yang paling bagus ya dalam 10 tahun atau 20 tahun terakhir ini. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, makanya kinerjanya ini ya termasuk yang paling rendah kalau dibandingkan dengan reksadana yang konvensional. Jadi makanya keuntungannya juga termasuk yang kecil ya. Jadi saya investasi tadi 2 tahun untung 11,81%. Kalau investasi di misalnya di Bank BCA 2 tahun ya sudah untung banyak sekali ya, seperti itu.